terhormat Ibu Pendeta Pelayanan, yang terhormat Dimas Kristen Kabupaten Kapuas, yang terhormat Bapak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Selat atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Pengawas Pembina SDN Kecamatan Selat, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 7 Selat Hilir, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Selat Hilir, yang terhormat orang tua wali murid SDN 1 Selat Hilir dan SDN 7 Selat Hilir, adik-adik serta teman-teman yang saya kasihi dari kelas 1 sampai kelas 6, baik siswa-siswi SDN 1 Selat Hilir ataupun SDN 7 Selat Hilir. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh anugerahnya kita berkumpul di sini dalam rangka merayakan Natal gabungan SDN 1 Selat Hilir dan SDN 7 Selat Hilir. Adapun acara kita yang pertama ibadah Natal dan kemudian dilanjutkan perayaan Natal. Pertama-tama selesai akan diisi dengan doa. Baiklah, kita akan memulai ibadah Natal yang dipimpin oleh liturgus Naskia. Kami persilakan. Shalom. Selamat sejahtera, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita berkumpul di tempat ini dengan kekuatan dan kesehatan. Mari kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah Natal kita. Untuk mengawali ibadah Natal kita, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123 bait 1 dan bait yang ketiga. Yesus Tuhanku yang dari surga tinggi kunjunganmu, selamat datang Tuhanku terlahirnya, damai yang bawa tiada taranya, salam salam. Sudah lahir hai percaya kabarku, dalam pandangmu kau dapat bertemu, salam salam. Kita akan memulai dengan menerima pementasan. Ibadah dan perayaan Natal keluarga besar SDN 1 Selat Hilir dan SDN 7 Selat Hilir. Jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat hidup kembali. 109 bait 1 dan bait yang kedua. Mari semua
ayat 5 sampai 6 dibacakan oleh Sena. Selanjutnya Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 5 dibacakan oleh Afif. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6 dengan perikop kelahiran Raja Damai. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pusat kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di atas kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta Allah akan melakukan hal ini. Pada Lukas pasal 1 ayat 2 sampai 5 dengan perikop pendahuluan, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 35. Perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dan kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah."
dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersukacita karena Engkau sudah datang ke dunia. Engkau menjadi juru selamat bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Engkau bertahta di hati kami. Kami bersyukur atas kelahiran-Mu yang memberi pengharapan di tengah dunia. Oleh karena Engkau mau datang merendahkan diri-Mu sendiri, menjadi sama seperti kami manusia, agar kami diselamatkan. Terimalah pujian dan sembah kami ya Tuhan. Kami bersama-sama bersatu hati berdoa kiranya hari Natal ini banyak jiwa-jiwa yang berharga boleh dikuaskan. Jiwa-jiwa yang masih mencari-cari kedamaian, mendapatkan kedamaian dan sukacita, damai sejahtera yang hanya berasal daripada-Mu. Mereka yang masih ragu-ragu dapat mengambil keputusan untuk membuka pintu hati mereka, untuk menerima Engkau sebagai Sang Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan. Biarlah sukacita Natal selalu diam di hati kami. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya kami naikkan bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Natal oleh anak-anak SD 1 Selat Hilir dan SD 7 Selat Hilir. Lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang perintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mika 2 pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil dan di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak dahulu kala. Zakaria pasal 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Penekanan tombol pohon Natal oleh Bima Rizwan dan penyerahan lid oleh pendeta Pelayanan. 2. Mobil Kecamatan Selat atau yang mewakili. 3. Pengawas Bina. 4. Kepala SD 1 Selat Hilir. 5. Kepala SDN 7 Selat Hilir. Kami persilahkan kepada Bapak atau Ibu untuk maju ke depan, penekanan tombol pohon Natal dan sambil menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 92 bait 1 sampai bait yang ke-3. Thank
sekaligus doa syafaat yang dibawakan oleh Ibu Pendeta. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, undangan serta anak-anakku sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan atau cerita Natal, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang senantiasa kami sapa di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih kami naikkan bagimu Tuhan atas kebaikan dan kemurahan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami melalui kehidupan kami. Kekuatan, kesehatan, semangat, limpahan sukacita dan berkat. Sehingga setiap saat dan waktu kami dimampukan untuk mengucap syukur atas segala pemberian yang baik dari Tuhan. Bapa di sorga, Bapa dalam Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini, kami semua hadir di tempat ini untuk bersama-sama merayakan ibadah dan perayaan Natal, terkhususnya bagi keluarga besar SDN 7 Selat Hilir dan SDN 1 Selat Hilir, beserta dengan kami semua para tamu undangan. Biarlah Engkau pimpin dan berkati kami tiap-tiap pribadi yang hadir pada saat ini. Dan jikalau sebentar lagi kami akan dengarkan renungan ataupun cerita Natal, tolong Tuhan, Engkau buka hati dan pikiran kami. Engkau juga akan menguasai dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat memahami, mengerti akan sabda firman-Mu, bahkan cerita Natal ini. Di dalam dan oleh Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan memohon. Amin. Pasal yang kedua ayat yang ke-12. Apa bunyinya? Kita baca bersama-sama ya. Sudah dapat semua? Dapat? Hitung ya. Dari ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Dibacakan sekali lagi ya. Dan telah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, kalau kita lihat tema di depan ya, ini adalah penggalan, tidak full dari ayat yang ke-12. Di sini dikatakan pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, kalau kita baca sekilas, siapa mereka yang pulang ke negerinya melalui jalan lain? Nah, kalau sepenggal begitu kita tidak tahu siapa mereka. Nah, tetapi kalau kita membaca, kalau ini ayat yang ke-12 mungkin juga termasuk penggalan dari cerita ya. Kalau fullnya itu dari pasal 2. Nah, dari pasal 2 ayat 1 sampai 12. Di sini dikatakan dengan judul atau perikop orang-orang Majus dari timur. Nah, Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui cerita Natal ini Yesus lahir pada zaman Raja siapa? Ayo, di belakang Raja siapa? Raja Herodes. Nah, di sini mungkin dimaksudkan adalah Herodes Agung karena anak-anaknya mungkin ada banyak ya, ada Herodes Antipas dan seterusnya ya. Jadi di sini mungkin tertuju kepada Herodes Agung ya. Ia pada saat itu memerintah di wilayah Galilea dan Perea. Nah, kemudian
Raja Herodes ini juga, walaupun ada sisi baiknya, ia membangun yaitu bait suci, rumah ibadah, ya, supaya ia terlihat, oh, itu adalah pemimpin yang baik. Tetapi ada juga sisi yang tidak baik, ya, yang buruknya. Apa itu sisi buruknya? Adik-adik atau anak-anakku ada yang tahu? Siapa Raja Herodes itu? Bagaimana sifatnya? Sikapnya? Terkadang baik, tegas, tetapi ia juga terkenal dengan tokoh yang jahat dan kejam. Kenapa ia dikatakan sebagai tokoh yang jahat dan kejam? Karena ia juga pernah membunuh anak-anaknya. Nah, siapapun yang akan menghalangi ia untuk menjadi raja atau apa yang ia putuskan, maka ia bunuh. Ia tidak peduli itu adalah anaknya. Nah, kemudian ia juga membunuh istrinya. Karena di sini istrinya, saya tidak tahu istri yang mana. Banyak sekali ya istrinya. Kalau saya membuka di Wikipedia ada banyak ya sumber-sumber itu, yang ada itu ada 10 ya. Nah, tetapi yang terkenal itu Doris dengan yang kedua dan ketiga, itu yang sangat terkenal. Jadi yang lainnya mungkin ada banyak tidak diketahui, tidak disebutkan. Dan mas ini juga tidak disebutkan nama-nama istrinya. Ia juga membunuh istrinya. Kenapa? Karena ia juga mendengar istrinya ini ada main dengan laki-laki lain, atau istilahnya sekarang selingkuh ya. Nah, anak-anak sekarang ya gaul-gaul semua, termasuk anak-anak saya di rumah ya. Kadang pertanyaan itu pertanyaan orang-orang dewasa yang susah sekali kita menjawabnya dengan apa seusia mereka. Seandainya mereka bertanya, "Mak, ini apa?" Kalau kita menjawab, mereka bingung apa itu. Jadi masih belum sesuai dengan pemahaman dan usia mereka. Jadi nanti saja Mama jelaskan nanti kalau sudah besar, begitu saya jelaskan. Jadi kadang mereka bertanya jadi pusing kita orang tua yang menjawabnya, karena terlalu mungkin melihat TikTok atau apa, ini apa maksudnya, ini apa maksudnya. Apa saja yang mereka bawa? Emas, kemudian mur ya, emas kemudian dan mur. Emas itu kita sudah tahu ya, apa yang mereka bawa itu punya nilai harga yang tinggi kalau dijual di pasar ya. Emas kita sudah tahu emas sudah berapa sebenarnya, mungkin ada benarnya ya, mur. Tetapi kalau secara simbol atau lambang, emas itu melambangkan bahwa bayi Yesus kelak akan menjadi raja besar. Nah, itu simbolnya. Kemudian itu melambangkan bahwa ia kelak akan menjadi imam agung ya, yang besar. Kemudian mur. Nah, mur ini melambangkan penderitaan, karena dia akan menderita disalib hanya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang berdosa, bersatu juga melalui iman dan pengharapan yang kita yakini. Dan biarlah melalui sabda firman Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan pagi hari ini mampu membuka hati dan pikiran kita, sehingga melalui Natal ini kita pun juga, baik kita sebagai orang Kristen, sebagai tamu undangan yang beragama lain, jadi kita saling menghargai, menghormati, karena kita semua ada dalam rencana penebusan Allah. Karena kita tidak tahu hari besok, lusa dan seterusnya yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi bersyukurlah dengan kesempatan yang ada ini untuk kita nikmati dengan penuh kebaikan dan ucapan syukur di dalam Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan.
atau cerita Natal. Mari kita bersatu dalam doa. Kita menaikkan doa syafaat kita, dan nanti kita akan bersama-sama akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kekal, Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini pula Tuhan, kami semua dapat meluangkan waktu kami hadir di tempat ini untuk bersama-sama merayakan ibadah dan perayaan Natal keluarga besar SDN 7 dan SDN 1 Selat Hilir yang kami rayakan bersama-sama pada kesempatan ini. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, kami pun juga bersyukur karena melalui pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal ini, Tuhan senantiasa memberkati dari awal hingga akhir dengan baik dan lancar. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena baru saja kami telah mendengarkan renungan ataupun cerita Natal. Biar melalui apa yang kami sampaikan tadi tidak sia-sia, tetapi boleh membawa sukacita dan berkat bagi kami yang mendengarkannya. Terlebih melalui Natal yang kami laksanakan pada kesempatan pagi hari ini, kami pun semua diberi dengan sukacita di dalam kami menyambut kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini sebagai Sang Raja Damai di hati bahkan di kehidupan kami. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, pada kesempatan yang ini pula Tuhan kami ingin berdoa, terkhususnya bagi Bapak Ibu Guru yang mengajar di tempat ini, baik dari SDN 1 maupun SDN 7 Selat Hilir ini. Biar senantiasa mereka tetap diberikan kesabaran, kekuatan, kesehatan di dalam mereka mendidik, menjaga anak-anak didik mereka di tempat ini. Kami yakin dan percaya, biarlah mereka pun senantiasa boleh memberikan nasihat, pembelajaran yang baik bagi anak-anak didik mereka, sehingga mereka senantiasa tekun, sabar di dalam mereka mendidik anak-anak di tempat ini dengan berbagai karakter dari siswa-siswi atau anak didik. Begitupun halnya Tuhan bagi anak-anak didik di tempat ini, baik dari SDN 1 maupun SDN 7 Selat Hilir. Tuhan tetap memampukan mereka sehingga mereka tetap diberikan roh hikmat, akal budi, kepintaran, kebijaksanaan di dalam mereka menempuh ilmu di dunia pendidikan, sehingga mereka menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang rajin, anak yang senantiasa menjadi kebanggaan orang tua, terlebih takut akan Tuhan. Begitupun halnya Tuhan, buatlah mereka senantiasa tekun di dalam mereka belajar, tekun di dalam mereka berdoa, agar senantiasa setiap saat dan waktu mereka senantiasa dipenuhi dengan semangat untuk tetap menggali ilmu. Melalui doa yang kami sampaikan ini, kami alaskan hanya ada di dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, yang akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Namun sebelum persembahan rebutan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang berkata dalam kerajaan di surga,
Dalam kesempatan ini kami berkumpul di SDN 7 Selat Hilir, Kuala Kapuas. Dalam ibadah Natal ini kami akan bersama-sama mengumpulkan persembahan kami. Semua yang kami miliki adalah hadiah dari Bapa yang telah memberkati kami semua. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi, dan juga persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat untuk sesama kami. Inilah doa kami, terimalah persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, serta anak-anakku sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan memelihara kita. Tuhan baik hati dan murah hati kepada kita. Tuhan mengasihi kita dan beri kita kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Acara selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Selamat pagi. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang terhormat Ibu Pendeta Pelayanan, yang terhormat Bimas Kristen Departemen Agama Kabupaten Kapuas, yang terhormat Bapak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Selat atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 7 Selat Hilir, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Selat Hilir, yang terhormat Bapak Ketua Komite SD Negeri 7 Selat Hilir, yang terhormat Bapak Ketua Komite SD Negeri 1 Selat Hilir, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 7 Selat Hilir, yang terhormat
Bapak, Ibu Guru SD Negeri 1 Selat Hilir. Yang terhormat, orang tua atau wali murid SDN 1 Selat Hilir dan SDN 7 Selat Hilir. Adik-adik serta teman yang saya kasihi dari kelas 1 sampai kelas 6. Baik siswi SDN 1 Selat Hilir ataupun SDN 7 Selat Hilir. Shalom. Pada hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022, kita sangat bersyukur dan bersukacita karena dapat berkumpul di sini di SDN 7 Selat Hilir dalam rangka memperingati kembali kelahiran Yesus Kristus. Atas nama Panitia Natal tahun 2022, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, serta undangan dan teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam ibadah dan perayaan Natal gabungan keluarga besar SDN 1 Selat Hilir dan SDN 7 Selat Hilir pada hari ini. Adapun tema Natal kita pada tahun ini adalah maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius pasal 2 ayat 12. Dan subtema SDN 1 Selat Hilir dan SDN 7 Selat Hilir. Maju bersama di jalan yang ditentukan oleh Tuhan serta bergandengan tangan untuk mewujudkan persaudaraan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Di sini kami Panitia Natal tahun 2022 menyampaikan adapun kegiatan ini dapat terlaksana karena adanya bantuan dana. Bantuan dana ini kami peroleh bersumber dari sumbangan dari Dewan Guru, siswa, serta sekolah. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dari masing-masing orang tua, siswa, sehingga membantu terlaksana acara ini. Dalam hal ini, kami selaku Panitia Natal sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih karena setiap dukungan dan partisipasi yang telah diberikan baik dalam bentuk doa maupun material saat membantu sehingga terselenggaranya acara Natal pada saat ini. Demikian laporan dari Panitia Natal Keluarga Besar SDN 1 Selat Hilir dan SDN 7 Selat Hilir yang dapat kami sampaikan. Kami Panitia Natal mohon maaf jika masih banyak kekurangan kami dalam penyelenggaraan acara ini. Dan untuk acara selanjutnya akan serahkan kepada pembawa acara. Kami seluruh Panitia Natal tahun 2022 mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2023. Semoga kasih dan damai Natal dari Sang Juru Selamat selalu memberi semangat, kekuatan serta sukacita yang baru bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Siapa 80? Nomor 18. Jaskia 18. Ayo, bawa Jaskia. Nomor 3 lagi. Nomor 95. 95. Ibu 95. Iya. Jadi Kemudian ini nomor Rossi ya. Valentino Rossi. 46. 46. Nomor 98. 98. Ayo bapak-bapak, 98. Kalau tidak ada, lanjut. Yang saya hormati Ibu Pendeta Pelayanan, yang saya hormati Dimas Kristen Kabupaten Kapuas, yang saya hormati Ibu Pengawas Binaan, yang saya hormati Kepala Sekolah Gugus 4 Kecamatan Selat, yang saya hormati Ketua Komite SDN 1 Selat Hilir, yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 7 Selat Hilir, guru-guru beserta orang tua siswa serta anak-anak ibu yang ibu kasihi yang dapat hadir di sini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka perayaan dan ibadah Natal keluarga gabungan keluarga besar SDN 1 Selat Hilir dan SDN 7 Selat Hilir. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan, terutama kepada pendeta pelayanan yang pada hari ini luar biasa memberikan cerita Natal kepada anak-anak kami di sini. Demikian juga saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran pengawas Kristen, pengawas pembina SD serta ketua komite. Kegiatan ini dapat terlaksana karena adanya kerjasama dari terutama dari guru-guru SDN 7 Selat Hilir yang dikoordinir oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Nusatiningsih, kemudian guru-guru SDN 1 Selat Hilir. Perlu diketahui SDN 1 Selat Hilir jumlah siswa yang beragama dari 91 siswa, jumlah siswa yang beragama Kristen ada 18 orang, 16 Kristen Protestan dan 2 orang Kristen Katolik. Kemudian dari SDN 7 Selat Hilir ada 7 orang ya yang beragama Kristen. Jadi kalau di total ada Natal gabungan ini ada 25 siswa yang beragama Kristen. Tetapi
tapi itu tidak tetap tidak semangat kami karena perayaan Natal tetap kita laksanakan dengan penuh sukacita. Karena terus terang 2 tahun akibat pandemi COVID kami tidak bisa melaksanakan perayaan Natal secara virtual. Nah, pada hari ini puji Tuhan kami dapat melaksanakan perayaan Natal. Dan perlu diketahui juga, kebetulan ada Ibu Mimas Kristen di sini dari Departemen Agama. Kalau kami guru agama Kristennya PNS, 2 tahun lagi akan pensiun. Sementara SDN 7 Selat Hilir ini masih honor. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya ada kebijakan dari pemerintah untuk pengangkatan untuk guru-guru agama Kristen. Karena terus terang bukan cuma kami di kursus 4, ada Bu Siti Hamidah di situ juga guru agama Kristennya honor. Ibu Resmiwati, kemudian Ibu Risala juga honor. Semoga kedepannya nanti diperhatikanlah. Kemudian pesan Natal, subtema Natal kita hari ini adalah SDN 1 Selat Hilir dan SDN 7 Selat Hilir maju bersama di jalan yang ditentukan oleh Tuhan serta bergandeng tangan untuk mewujudkan persaudaraan dalam Bhinneka Tunggal Ika. 25 Desember tahun 2022 serta menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2022. Semoga perayaan Natal ini membawa semangat dan harapan baru untuk membangun hari esok yang lebih baik lagi, khususnya bagi keluarga besar SDN 1 Selat Hilir dan SDN 7 Selat Hilir. Tuhan Yesus memberkati.
Yang pertama 08. Nomor 08. Ada lihat. Kemudian selanjutnya nomor 10. 10. Salah saya sendiri, Ibu. Bonus yang tiga dari 5, nomor 55.
Kepala Sekolah SDN 7 Selat Hilir, dan yang terhormat Ibu Pendeta Pelayanan, dan yang terhormat Bapak dari Korwil Kecamatan Selat, dan yang terhormat Ibu Pengawas Korwil Ibu Rusiana, dan yang terhormat Bapak Ibu guru serta para siswa sekalian yang berbahagia, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi. Salam. Pertama-tama marilah kita semua memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena berkat dan anugerahnya kita pada hari ini bisa melaksanakan Natal keluarga besar SDN 1 Selat Hilir dan SDN 7 Selat Hilir. Nah, di sini kita lihat pada perayaan Natal keluarga besar gabungan ya, 2 sekolah di sini. Kita melihat ada nilai spiritual Natal yang intinya beritanya menyadarkan kita tentang apa yang Allah telah lakukan terhadap dunia ini, terhadap bangsa dan negara, serta terhadap masyarakat dan untuk pribadi-pribadi kita kepunyaan Allah. Dan tugas kita sekarang adalah mewujudkan karya penyelamatan Allah dengan memberikan partisipasi secara nyata dan menciptakan damai sejahtera yang tepat bagi memberi kekuatan untuk mempersatukan iman dan pengharapan kita. Sehubungan dengan tema dan subtema yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini, maka saya menghimbau beberapa hal kepada Bapak Ibu guru serta para siswa sekalian. Bapak Ibu guru, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengabdiannya demi tercapainya pendidikan yang baik atas para siswa dan suksesnya pemerintah di dunia pendidikan. Namun lebih jauh kita lihat hal yang penting adalah sikap dan ketulusan para guru dalam menghayati perannya. Hendaknya ada kasih Allah yang menjadi dasar panggilan yang membawa damai sejahtera dan memberikan berkat bagi sekolah dan bagi Bapak Ibu sekalian. Kepada para siswa, peliharalah kerukunan yang selama ini dinilai cukup baik. Belajarlah dengan tekun dan rajin. Dan mulai sekarang tanamkan disiplin diri pribadi baik di sekolah ataupun di masyarakat. Dan hormatilah orang tua, Bapak Ibu guru, dan patuhilah segala peraturan yang ada. Yang lebih penting, hiduplah damai dengan semua orang. Jauhilah dari segala macam kenakalan-kenakalan. Tunjukkanlah kualitas seorang anak Tuhan yang terdidik dan memiliki nilai pribadi yang baik. Akhirnya, dengan memperingati dan merayakan Natal tahun ini, para siswa dan kita semua dapat diperbaharui di segala bidang kehidupan. Sehingga Natal pada tahun ini kita mendengarkan berita keselamatan dari Allah dan kita wujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan sehari-hari bagi kemuliaan Tuhan dan mendatangkan damai sejahtera memperhatikan kita. Sekian dan terima kasih. Ayo ibu-ibu yang di muka merapat. Ya, iya, tempatnya masing-masing, brosurnya. Yang pertama nomor 91. Pokoknya nomor 30 punya saya nomor 30. Nomor 2. Buku yang kedua nomor 45.
Berikutnya kepala 4 lagi, 43. Iya, silakan Mas Arya. Nomor 60. Ibu, iya, Ibu Pendeta. Selamat, silakan Ibu Pendeta. Yang terakhir nomor 78. Ada? Iya, yang datang dari belakang. Silakan. Satu, dua, tiga. Kali ini. Satu, dua, tiga. Ya. Waktunya. Salam, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, David Selamat Ilmate, salam salubit dari pemerintah. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Kepala SDN 1 Selat Hilir, Ibu Dedi Verina, dan Ibu Kepala SDN 7 Selat Hilir, Ibu Sri Rosatiningsih. Yang terhormat Ibu Pendeta, yang kami hormati Ibu Rusmiati ya, dari Kementerian Agama Kabupaten Kapuas. Kalau tadi salah, mudah sekarang tidak salah. Beliau setiap hari ketemu dengan saya karena rumahnya dekat dengan saya. Yang kami hormati Ibu Pengawas SD Ibu Rosiana SPDMA. Yang kami hormati ibu-ibu kepala sekolah yang hadir hari ini, dan yang saya hormati Ketua Komite SDN 1 Selat Hilir dan SDN 7 Selat Hilir. Yang kami hormati dan saya banggakan Bapak Ibu wali siswa dan anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita diperbolehkan untuk bertemu dalam rangka ibadah dan perayaan Natal SDN 1 Selat Hilir dan SDN 7 Selat Hilir. Saya ucapkan selamat merayakan hari Natal dan menjelang tahun baru 1 Januari 2023. Semoga kita semuanya senantiasa mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan dijauhkan dari COVID-19. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya sangat bangga dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada SDN 1 dan SDN 7 Selat Hilir, di mana bisa merayakan perayaan hari Natal. Ini bagian dari implementasi kurikulum Merdeka Belajar, yakni salah satunya di situ isinya adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang perlu kita wujudkan, kita bimbing, kita arahkan, kita didik anak-anak untuk memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga perayaan Natal ini bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bisa menjalankan ajaran agama yang kita anut. Yang kedua tentunya berakhlak mulia. Dengan kita memiliki ketakwaan, memeluk ajaran agama dengan baik, pengamalan ajaran agama kita laksanakan, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang berakhlak mulia. Kemudian lagi, dengan kita bertakwa, kita berakhlak mulia, tentunya kita bisa meraih kecerdasan, kemudian kesuksesan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam kita mengarungi kehidupan di dunia ini, hal itu menjadi fondasi, menjadi pegangan kita, bahwasanya kita memiliki Tuhan.
kita hidup ini adalah diciptakan oleh Tuhan, yang mengaturnya Tuhan, sehingga kita harus menyembah kepada Tuhan dan melaksanakan ajaran agama yang kita yakini bersama-sama. Nah, disitulah makanya akan terwujud Indonesia ini atau Kuala Kapuas ini, pada khususnya Kecamatan Selat ini, masyarakatnya yang rukun, damai, toleransi antar umat beragama, dan juga kita akan bisa hidup dengan tenang dan damai. Tentunya dengan situasi yang tenang, damai, kita bisa menikmati dan juga kita bisa bekerja. Bertemu dengan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, semoga perayaan Natal ini membawa berkah yang luar biasa kepada kita semuanya, terutama kepada yang merayakannya. Semoga karunia Natal ini membawa kebaikan bagi kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Nomor 30. Yang kedua 26. Ya, lagi. 52. Teo kan? Ayo Teo, sini Teo. Sukanya dapat. Ayo Teo, pintar. Nomor selanjutnya 35. 35. Ayo. Ini mayones dia maju, main mayones. Iya. Yang terakhir 57. 57. Ya, foto dulu. Yang pertama nomor 09. Ayo, 01.
Ya, 93 siapa? Ayo punya ibu katanya lagi. Namun itulah yang dapat kami persembahkan untuk ibu-ibu yang kami panggil namanya untuk segera maju ke muka. Yang pertama kami minta kesediaan Pak Korwil untuk maju ke depan Pak. Yang kedua Ibu Rusiana untuk maju ke depan. Yang ketiga Ibu Pendeta Pelayanan. Dan yang keempat kami minta Ibu Irus ya oleh biasa manggil Ibu Irus. Dan yang kelima untuk Ibu Dayan. Pak Dayan ya, Pak Dayan keyboard kita maju ke depan. Ini sebagai tali kasih kita Pak ya. Iya. Ya, ini kalian ya. Iya, kamu minta Ibu mana Ibu? Ya, Ibu Dewi untuk menyerahkannya ya. Foto dulu Bu Sri maju ke depan, foto Bapak Komite yuk Pak, kami foto bersama Pak ya, yuk. Kita menikmati berkatnya sudah disediakan. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam nama Kristen. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan kepadamu atas kebaikan dan kemurahan-Nya senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami hari tiap hari. Terlebih kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau sudah menyertai memberkati rangkaian ibadah dan perayaan Natal keluarga besar SDN 1 dan SDN 7 gabungan pada kesempatan saat ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar oleh kasih pertolongan Allah semata. Dan jikalau nantinya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, tolong Tuhan Engkau jaga, Engkau pelihara, bahkan Engkau sertai berkati kami dalam perjalanan nantinya, supaya kami boleh sampai selamat ke tempat tujuan, berkumpul dengan keluarga dan boleh melanjutkan rangkaian aktivitas kami selanjutnya. Sama halnya ketika Tuhan sudah menyebarkan kami ke tempat ini dalam keadaan sehat selamat. Bapa disertai Bapa dalam Yesus Kristus, dengan jemaat syukur dan sukacita, keluarga besar SDN 1 dan 7 telah menyediakan berkat untuk kami nikmati bersama-sama. Sebelum kami menikmatinya, tolong Tuhan Engkau memberkatinya,
sehingga kami pun memperoleh kekuatan kesehatan bagi tubuh jiwa raga kami, terlebih iman pengharapan kami pada Tuhan. Berkatilah mereka yang sudah menyediakannya, bersama dengan itu pula kami yang akan menikmatinya, dipenuhi dengan sukacita dan berkat dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut doa. Amin.